Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah hindari perselisihan. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 3 bahasa Melayu mengatakan, "Karena kamu masih hidup menurut tabiat manusia. Apabila kamu iri hati dan saling bertengkar, bukankah hal itu membuktikan bahwa kamu hidup menurut tabiat manusia seperti orang yang tidak mengenal Allah?" Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga 9. Dalam bahagian ini, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena masih bersikap duniawi dan belum matang secara rohani. Isi kandungan atau isi renungan. Perkataan perselisihan dalam bahasa Yunani ialah eris, yang bermaksud bertelingkah, bertengkar, dan berbalah. Berdasarkan definisi ini kita boleh faham bahwa kemungkinan besar orang yang suka bertengkar atau bertelingkah, berdebat secara tajam dengan kata, hingga bergaduh secara fisikal, sedang merasa bahwa diri mereka sedang bertanding atau berjuang untuk merebut sesuatu. Nah, semasa menulis surat kepada jemaat di Korintus, Paulus menyuarakan keprihatinannya terhadap gaya hidup mereka yang masih bersifat duniawi. Perasaan iri hati dan perselisihan menjadi dua perkara ketara yang dikenal pasti oleh Paulus. Dua perkara ini nampaknya berpunca daripada kebanggaan kelompok, karena merasa bahwa kumpulan mereka adalah yang terbaik. Oleh itu, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa apa yang mereka alami hanyalah sebahagian daripada proses pertumbuhan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan. Tugas Paulus maupun Apolos hanyalah seperti orang yang menanam dan menyiram. Masing-masing mempunyai peranan tersendiri dan akan menerima ganjaran daripada Tuhan pada waktunya. Sahabat yang dikasihi, kewujudan perselisihan menunjukkan bahwa mereka belum benar-benar memahami hal ini, menyebabkan berlaku perebutan, tanda kutip perebutan, pengaruh antara mereka. Jadi bagaimana dengan kita? Apa penerapan kisah atau renungan ini untuk kita? Semakin seseorang itu matang secara rohani, seharusnya dia akan semakin bijak dalam menghadapi godaan perasaan iri hati dan perselisihan. Segala perkara boleh dibincangkan dengan baik dan penyelesaiannya dicari bersama-sama dengan memohon hikmat serta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya iri hati dan perselisihan sepatutnya menjadi perkara yang harus dielakkan demi kebaikan bersama-sama. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghindari perselisihan yang coba mengganggu hubungan sesama kita. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat, sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.